panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara penyuluhan dari tim kami, termasuk juga nanti ada saling tukar info dari bapak-bapak pada tim atau sebaliknya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Bapak Wahid, yang kami hormati Bapak dan Ibu tim pengabdian, juga Bapak peserta kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya akan menyampaikan untuk jalannya acara hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Wahid selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Sambutan dari Wakil Mitra yang diwakili oleh Bapak Agus. Kemudian berikutnya sambutan dari Bapak Wahid selaku wakil dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo. Kemudian sambutan dari Bapak Dekan, Bapak Profesor Maktub, dan acara puncaknya yaitu penyuluhan yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Musa yang terkait dengan penyuluhan teknologi budidaya udang faname dengan sistem EcoGreen Park. Jadi ini maaf, EcoGreen aquaculture. Maaf, ini sudah diaplikasikan sudah hampir 6 tahun lebih nih Pak Musa nih, di 4 tahun lebih di tambak percobaan kita yang ada di Probolinggo. Kami persilakan yang pertama Pak Agus untuk menyampaikan beberapa hal dari wakil dari mitra. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Perikanan Profesor Dr. Maktub, yang terhormat tim dari fakultas, para ibu profesor, ini semuanya profesor semuanya datang ya, akan memberi penyuluhan kepada kita. Terima kasih kepada Pak Wahid dari Dinas Perikanan Kabupaten dan teman-teman dari petambak. Saya merasa berbangga karena pada pagi hari ini kita bisa ketemu. Ini adalah guru-guru saya ya, yang memberikan ilmu kepada saya. Kemudian saya mengabdikan di lapangan. Untuk berikutnya monggo sambutan dari Bapak Wahid selaku wakil dari Dinas Perikanan Kabupaten Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen serta tuan rumah Pak Alim serta rekan-rekan kami dari para petambak. Kalau kami bilang sini mohon izin petambak pribumi. Mohon izin paling kan gitu ya. Karena memang teman-teman ini ya. Siap karena teman ini siap dan mau merintis loh Pak. Karena kami boleh cerita di sini sudah ada 80 perusahaan atau tambak intensif yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dari awalnya hanya di bawah 10. Kebetulan saya memang masuk Probolinggo ini 95 masih tambak udang windu Pak. Jadi memang itu sudah goyang sudah memang. Apalagi 96 dengan adanya krisis moneter ya, akhirnya semakin sebenarnya semakin diuntungkan, tapi sayangnya yang dikatakan Pak Agus tadi, virus dan teman-temannya itu semakin merajalela sehingga banyak
tambak-tambak yang kolek. Kalau diuntungkan dengan adanya kurs dolar naik kan otomatis udang harganya tambah naik ya Pak Alim ya. Waktu itu 96 97 kan. Nggih 98 sampai dengan sekarang. Monggo selanjutnya Kak Dekan Prof. Maftuh untuk menyampaikan sambutan. Oke, baik Pak Asus selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Kepala Bidang Perikanan Budaya, Kepala Bidang Perikanan Budaya Pak Wahid, Pak Wahid, yang kami hormati tuan rumah Pak Alim, matur sangat Alim, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian peserta yang rawuh menghadiri undangan tim dari Universitas Brawijaya. Matur sangat Bapak sekalian atas rawuhipun. Yang kami hormati tim pengabdian kepada masyarakat, ya. Yang kami hormati Pak Agus, temannya Pak Alim. Katanya tadi bilang kan ini kan kabupaten, dia orang kota gitu kan. Karena paling pojok itu makan HP itu Bapak Dr. Abdul Rahim, program studi budidaya perairan. Sebelahnya Pak Fakih ini sekarang menjadi staf ahli Dekan Bidang Alumni Inovasi dan Kewirausahaan. Pak sebelahnya Pak Dr. Firdaus. Nah, sebelahnya yang harus pakai ini yang hitam itu, masih muda ya, masih muda. Ngomongin. Ya, beliau sebagai Kasur MSP Manajemen Sumber Daya Perairan. Kemudian bergeser ke sini beliau Prof. Dr. Sri Andayani, beliau dari budidaya perairan. Beliau juga satu tim dengan kami di bidang kesehatan perairan ini, kesehatan budidaya, kesehatan hewan aquacultur. Kemudian sebelahnya Prof. Yeni, Prof. Yeni, beliau di manajemen sumber daya perairan, ahli di bidang ekotoksikologi. Betul. Ya. Kemudian sebelah saya ini Profesor minus syukuran. Syukuran Profesor Muhammad Musa. Luar biasa, namanya dua nabi digabung jadi satu. Beliau sekarang sebagai ketua tim nanti yang akan memberikan beberapa informasi yang alhamdulillah sampai sekitar 4 tahun itu ngawulo bersama Pak Agus itu, ngawulo di tempat tambaknya Pak Agus, di tambaknya laboratorium budidaya perairannya Fakultas Perikanan di sana, dan alhamdulillah cukup mendapatkan beberapa data yang bisa disimpulkan atau bisa disampaikan. Jadi saya sendiri mohon izin perkenalkan, Bapak sekalian, nama saya Maftuh, saya sama dengan Prof. Sri Andayani, bidang saya di imunologi dan kesehatan ikan. Kemudian sebelah saya Pak Dr. Asus Meiser, beliau di Prodi MSP Manajemen Sumber Daya Perairan. Ini adalah keragaman dari bapak-bapak yang hadir. Prinsip nomor 1 Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, masih muda soalnya. Soalnya gini-gini terus tak pikir orang sini. Ini junior kami, oke. Kawan penerus kami ini adalah Bu Febrianti, ya. Ngapal kajur, ya, ini dari program studi budidaya perairan. Baik, Bapak-bapak sekalian yang sangat kami hormati, izinkan kami menyampaikan apa yang kehadiran kami, tujuan kehadiran kami. Yang pertama adalah membawa misi pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan. Setiap dosen, Bapak dan Ibu sekalian, itu mempunyai kewajiban
untuk melakukan pengabdian masyarakat setiap tahunnya, ya, minimal sekali, itu minimal. Jadi kalau bapak-bapak sekalian kira-kira punya problem-problem khususnya untuk bidang aquacultur, itu bisa menyampaikan kepada kami melalui dosen-dosen yang punya kenalan atau melalui dinas, nanti dia harus menyampaikan ke Fakultas Perikanan. Kami dengan senang hati, dengan senang sekali menerima masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, Bapak sekalian. Terus kemudian kami coba untuk menyambungkan benang merahnya, ya. Untuk berikutnya kami persilahkan Pak Prof Musa untuk menyampaikan materi tentang penyuluhan teknologi budidaya dan menanami dengan sistem eco green aquaculture. Oke, monggo Pak Musa. Saya mengucapkan yang terhormat Pak Wakil selaku wakil dari Dinas Perikanan, terhormat Pak Dekan yang mendampingi kami dari sini, yang terhormat Bapak Ibu tim dari pengajian, yang terhormat Bapak Ibu petambak yang hadir di sini. Sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah selama pengamatan saya di lapangan selaku ketua lab. Nah, kebetulan di sini kami yang akan saya sampaikan itu sudah berjalan 4 tahun begitu. Kemudian kami kerjasama dengan beliau Pak Agus selaku ya konsultan ya yang mengelola semuanya di lab juga di Probolinggo. Sambil saya memperkenalkan, ini adalah salah satu lab Fakultas Perikanan di Probolinggo, Pak, di Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Nah, ini tim penggagas dan perumus dulu pada waktu kita mau melakukan kegiatan bentuk apa yang kita lakukan budidaya di sana. Kebetulan semua hadir di sini, yaitu budidaya udang intensif, ramah lingkungan, dengan sistem silvofisere model komplangan yang telah dikembangkan. Saya artikan seperti ini itu karena apa? Karena dulu yang sistem komplangan itu hanya secara tradisional, sedangkan kita sudah secara intensif. Ditambah dilakukan kegiatan green aquaculture seperti yang dilakukan tadi. Nah, kemudian saya juga melakukan berapa sih besarnya limbah yang ada di sana. Nah, saya dengan menggunakan metode perhitungan Shimizu, ya, itu apa namanya, saya hitung ya. Ini produk tambak dengan luas 1.600 meter persegi adalah 8,5 ton per tahun dengan pada tetes seperti tadi. Itu produk tambak dengan luas itu adalah 8,5 ton per tahun. Kemudian dengan beban limbah organik yang dihasilkan itu sekitar 14.875 ton per tahun. N-nya, limbah N-nya itu 697 kg per tahun dan P-nya itu 116,87 kg per tahun. Itu kalau kita jadikan satu, tapi kan limbahnya kan nggak sekaligus, kan sedikit demi sedikit. Ini kalau dalam 1 tahun kita akumulasi, kita hitung, ketemunya sebesar per tahun. Per tahun ya besar. Itu kemudian pengamatan kualitas air. Di sini dalam artian pengamatan kualitas air terutama di mangrove yang saya amati sebagai dampaknya, yaitu di stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4. Ini apakah berdampak apa tidak dengan beban limbah yang besar itu terhadap ekosistem mangrove. Karena kita juga ingin melihat apakah eco green aquaculture yang kita terapkan ini mempunyai pengaruh jelek atau tidak. Nah, pengamatannya, waktu pengamatan kualitas air itu pada saat ini apa namanya, istilahnya itu pengambilan sampelnya berpedoman pada kalender Jawa, ya. Dimana dalam kalender Jawa itu pengambilan pada saat neap tide pertama, yaitu istilahnya kalau orang Probolinggo itu bilang air bembeng. Itu Eglenopita juga ada itu Pak. Gimana? Eglenopita. Silopita, Eglenopita. Iya, iya. Ada ya.
Tahun itu dulu. Saya nggak bisa kita. Yang di data itu loh, di data ada di bawah. Oh iya, di bawah tapi nggak muncul. Kecil, karena kecil. Ya, yang muncul yang banyak. Kemarin saya yang nyerah itu ini apa namanya? Ini ternyata dari pengamatan saya di lingkungan budaya itu, mangrove itu peranannya besar sekali selain yang selama ini kan membutuhkan rangkap sedimen, kemudian juga apa namanya fitoremediator seperti itu ya. Kemudian juga apa ternyata dia mengendalikan blooming juga. Pertama kali bahkan saya pernah memarahi bimbingan saya, ini kamu salah ini, salah analisa. Ternyata setelah saya baca-baca ada lima cepet ya, nggak dikasih makan. Iya, Beneran berapa? apa? Sebenarnya. Satu peta itu luasnya 2.300, biasanya dikasih ada 1.000, tapi dikurangi Pak. Oh, kebaparan ya. Ya jejernya bagus itu. Iya. Dia juga ini dampaknya juga ini itu ya. Tradisional, Ini dampak apa namanya? tradisional perpakaran, Iya. pakaran limbah. Nah terus ini yang sebelah sini ini mangrove inlet. Dibuang kan nggak boleh Pak. Jadi mangrove yang saya ambil sampelnya itu, jadi yang sebelah sini itu air masuk di sungai, Pak Maksud, kemudian masuk di tambak, kemudian outletnya itu di sebelah sini tuh. Dinenes sampai panen, 1 kilo itu menghabiskan 1,5 kilo Pak. Makannya, makanya cuma 15.000. Makanya harganya lebih 20. Nggak nyocok. Rugi. Ya. Nah ini treatment Pak. Jadi air yang dari budidaya itu dimasuk ini yang ini inletnya, yang ini outletnya. Jadi ternyata pengaruh tambak dari silvofisher itu kan kelihatan, mangrove-nya kan racak sebelah sana. Di sini masih bervariasi tinggi bisa. Ini mangrove di kita sehingga di situ ya berarti kegiatan aquaculture, green aquaculture tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Intinya itu intinya. Nah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini di sini bahwa budidaya tambak seperti green aquaculture ini layak untuk dikembangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir saat ini, akan tetapi perlu dicari perbandingan yang ideal antara sistem budidaya, luas tambak budidaya dan luasan tambak mangrove. Karena selama ini kan kita menggunakan mangrove secara tradisional, tapi secara intensif kan belum. Itu kemudian mangrove memiliki banyak fungsi terkait pengendali pencemaran, yaitu dapat sebagai perangkap sedimen, fitoremediator, limbah, penyerap N dan P, penyedia makanan alami dan pengendali blooming seperti yang saya sampaikan itu. Kemudian mangrove juga dapat berperan sebagai pengendali banjir rob kalau mungkin itu terjadi. Kemudian sesuai dengan perkembangan waktu dan teknologi, ini pemikiran saya ke depan mungkin Pak ya. Mungkin jadi kalau dulu sebelum tahun 90 kan budidaya tambak intensif tidak perlu membuat tandon. Dulu zaman saya dulu nggak perlu membuat tandon. Kemudian setelah tahun 90 ini budidaya tambak harus menyediakan tandon. Nah saat ini mungkin pada kondisi masa normal katakan seperti itu ya, saat ini budidaya tambak untuk produksi yang berkelanjutan selain menyediakan tandon juga mungkin harus menyediakan lahan tambak mangrove. Pikiran saya seperti itu. Kalaupun tidak bisa mungkin ya ada ini ya. Ada tambun Pak. Paling tidak di pesisirnya. Atau paling tidak mungkin di tandonnya ditanami Pak. Seperti itulah. Karena Sekarang ini bukan itu malah ya apa jadi tambah. Karena begini ya. Ada maunya susah. Katakan. Karena begini pemikiran saya dari hasil penelitian tadi itu Pak ya. Pemikiran saya itu begini, ini hanya 3 hari direndam dalam apa namanya, dalam mangrove itu turunnya cyanophyta itu sudah drop, sudah dari yang sekian jadi sekian Pak, yang blooming itu. Memang saya juga punya pikiran yang mengganggu saya. Sebetulnya cyanophyta kan juga bisa diberantas di tandon sebetulnya, di treatment di tandon seperti itu. Tapi cyanophyta ini dalam bentuk kiste ini agak sulit gitu loh. Yang kistenya itu loh Pak, kistenya itu kan agak sulit. Itu paling tidak harus dikendalikan, harus diendapkan di sana.
Karena kiste dari ini apakah mati ini saya masih punya pikiran, kebetulan mahasiswa saya masih sedang saya bimbing. Coba dilihat kistenya si Anupita ini mampu nggak menangani mampu nggak hidup pada di daerah tandon yang dikasih hidrogenprofida ya Pak Gus. Yang di tandon itu ya kaporit itu dia mati enggak kistenya. Kalau kistenya mati berarti ya di treatment aja. Itu tapi saya belum sampai ke sana masih. Nggak mati Pak. Masih apa? Nggak mati. Nggak mati. Itu harus pakai HCl kalau sistemnya BGA sama Dino. Nah, iya, itu kan yang berbahaya Dino sama BGA itu Pak. Iya. Itu makanya paling tidak pikiran saya paling tidak walaupun nggak ditandur ditandur di ininya, di tandonnya paling tidak. Jangan tandon sekali untuk itu. Pikiran saya seperti itu Pak, Karena apa? Karena di situ kan kita bisa mengendapkan mungkin katakan 1 minggu, 2 minggu tuh Pak. Ternyata kemarin juga saya melakukan penelitian juga di mangrove yang rawa dan bentuk rawa. Itu kan dulu itu pada saat jadi teknisi Pak, pada saat bukaan ini lahan tambak ya, itu kan tambak intensif itu kan nggak menghindari mangrove, karena kalau ada mangrove kan asam. Seperti itu. Tapi ternyata di situ dari pengaruh pasang surut yang tinggiannya itu ya, itu ternyata juga nggak sampai menurunkan asam yang besar gitu, paling nggak 6 cuman, tapi masih bisa ditolerir itu. Itu khususnya adalah sesuatu yang menyebabkan keseimbangan dari aquaculture terganggu. Ada BGA, ada dinoflagellata, ada Eugenophita, dan seterusnya itu yang secara keseluruhan itu adalah menghasilkan racun bagi hewan aquaculture. Nah, sebelum ke mangrove tadi kan kesini dulu. Ini kan jadi limbah tambak udang itu ini dalam kotak ini adalah limbah tambak udang yang dihasilkan per satuan kilogram setiap kita panen 1 ton udang. Nah, kalau panen 1 ton udang itu FCR-nya 1, kita akan memberi sumbangan limbah ke perairan umum, karena kita sebut saja perairan umum karena saat ini tidak ada tambak yang menggunakan IPAL kan itu kan. Ya. Jadi langsung dibuang ke tambak. Ke perairan umum. Oh ada. Ya. Berarti masih ada. Oke ya. Berarti maksudnya sebagian besar. Masalahnya ada kecuali. Jadi kalau kita panen 1 ton udang, itu limbah yang kita buang ke perairan umum itu adalah 500 kg bahan organik, nitrogennya 26, fosfornya 13. Kalau FCN kita sampai 2, berarti 1 ton panen udang itu limbahnya lebih besar daripada udangnya. 1250, nitrogennya 87, kemudian fosfornya 28. Nah berarti kan kalau katanya Pak Alim tadi Mas Badar 240 ton. Nanti FCR-nya kan 1. FCR-nya 1. Iya, betul kan? Berarti kan Ya, berarti separuh nih 120 ton. 120 ton penyumbang bahan organik. 120 ton Organik Pak. bahan organik yang dibuang oleh Mas Badar ke perairan umum gitu kan? Terus disudut tambah sebelah. Nah, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, ini nanti kalau sudah sebesar ini dan tidak ada yang melakukan kata Pak Asyid tadi itu adalah memurifikasi, memurnikan kembali, membersihkan lagi limbah yang ada di perairan umum, sudah bisa kita bayangkan betapa besar akumulasi terus menerus. Karena yang panen sekarang ini nggak dipurifikasi, nggak dibersihkan kembali, tambah lagi panen berikutnya, tambah lagi panen tetangganya, gitu kan? Dan seterusnya kan menjadi kotor di sebuah kawasan. Nah, itu kita harus memperhatikan kaidah keseimbangan di lingkungan Pak Nggih. Jadi salah satunya itu di pesisir itu ada ekosistem mangrove. Kalau ekosistem mangrove tadi yang disampaikan Pak Musa kan fungsinya macam-macam itu Pak. Itu penahan abrasi, penahan intrusi, kemudian termasuk juga di dalamnya mangrove itu sendiri dia punya fungsi untuk sel purifikasi. Artinya memulihkan cemaran-cemaran tadi untuk kembali ke normal. Jadi sebisa mungkin lah kita kalau melakukan aktivitas budidaya ya jangan meninggalkan kekuatan alam tadi untuk memurnikan kembali yang diinginkan Pak Musa gitu. Jadi seperti itu. Walaupun nanti budidaya kita intensif,
Ya jangan sampai nanti di lingkungan kita budidaya itu misalnya ada mangrove, minimal jangan ditebang, jangan jadi alih fungsikan jadi lahan tambak juga. Ini saya lihat tanaman mangrove sekarang banyak sekali baru ditanam. Nggak ada satupun yang hidup gitu. Nah, kalau menurut aku itu sudah apa ya, mubazir dan sangat mubazir sekali. Banyak sekali itu uang berapa? Ya. Macam apa? Jadi lebih baik ya. Kalau saya kalau selalu bimbing anak-anak saya sendiri, anak-anak anak buah. Yang penting apa namanya sedikit tapi tuntas. Jangan ada hasil gitu. Nah, yang ini juga gitu. Makanya lebih baik ditanami 1-2 aja di pinggir. Tapi dengan pola tanam yang bagus, dengan perawatan yang bagus, ya nanti kalau ibaratnya mungkin itu kan proyek biasanya kalau sudah selesai ya sudah. Tapi tidak ada perawatannya gitu, yang kurang menurut aku kurang pas gitu. Nah itu yang kemarin saya nanam di Sretreng itu apa namanya yang tepat gitu. Nanti kan bisa dipraktekkan di tempat lain. Saya kemarin hidup itu yang seperti itu. Karena waktu ya seperti saya cerita waktu musim hujan airnya sungai itu. Itu dikasih pelindung apa Pak Batar? Ya Di depan mangrove-nya. Sapak ya. Depan Mungkin bambu banyak. Sesek apa? Kasih sesek. Mungkin bisa juga sesek. Ya. Saya tanya waktu itu pernah. Mungkin per pohon lebih enak. Jadi sapakan langsung itu di per pohon dikasih pelindung pancong-pancong yang banyak. Lanjaran. Ya. Lanjaran ini banyak. Lanjaran intinya pelindung untuk apa namanya lanjaran itu satu, yang kedua pelindung saknya itu supaya saknya enggak kena ombak lagi. Jarang dikasih pancong 4 ya, terus kemudian harus diikat. Kalau ngindari tritip kasih apa? Kalau tritip saya tidak ada pengalaman Mas. Kebetulan kemarin yang saya tanam di Bali itu hidup.